Novi nggak minta tolong apa-apa kok, itu hanya inisiatif dari Pak Densu. Berarti kan idenya itu adalah mengatakan, ayolah Agus mau dioperasi, bantu seikhlasnya. Hal yang lebih penting dari uang sebenarnya adalah kesehatan. Kesehatan itu nomor satu, Pak. Karena apa? Orang yang tidak sehat itu adalah orang yang miskin. Kalau menurut saya ya, miskin dalam hal jasmani. Banyak salah kaprah. Ketika saya menantang Densu dan Novi untuk mereka kalau berani ya muka mereka bukan orang lain, muka mereka loh ya adalah untuk supaya mereka tuh mengetahui bahwa dibanding uang 1,3 miliar tersebut, ya kan, mata itu lebih penting. Itu maksud saya. Terlepas dari berbagai polemik yang menerpa dirinya, Agus Salim kini berfokus pada kondisi kesehatan matanya yang semakin memburuk dan hampir sepenuhnya kehilangan fungsi. Meski diterpa berbagai tantangan, Agus tetap berusaha mencari solusi terbaik untuk memulihkan penglihatannya. Saat ini, Agus mendapatkan dukungan dari Alvin Lim, seorang pengacara ternama yang dengan sukarela menawarkan bantuan penuh tanpa biaya untuk mengurus proses operasi mata. Alvin bahkan telah menjalin kerjasama dengan salah satu rumah sakit di Jakarta Utara yang siap melakukan prosedur medis tersebut. Namun, rencana operasi itu sementara tertunda. Agus masih mempertimbangkan opsi untuk menjalani operasi di Singapura dengan harapan mendapatkan penanganan medis yang lebih optimal. Meski keputusan ini memerlukan waktu tambahan, Agus ingin memastikan bahwa langkah yang diambilnya benar-benar yang terbaik untuk masa depan penglihatannya. Adapun tujuan Alvin Lim membantu Agus Salim ialah untuk menunjukkan bahwa kesehatan seseorang jauh lebih penting daripada terjebak dalam persoalan pelik soal uang donasi yang hingga kini masih menjadi teka-teki yang belum terpecahkan. Alvin menegaskan bahwa kebaikan dan kepedulian bisa dilakukan tanpa harus menunggu penyelesaian isu-isu finansial yang terus menjadi perbincangan. Oleh karena itu, Alvin Lim sendiri turut mengungkapkan rasa ketidaksukaannya terhadap Novi, sosok yang menurutnya telah menjadikan polemik uang donasi ini sebagai sirkus yang ramai diperbincangkan oleh publik. Ia merasa bahwa perhatian yang seharusnya tertuju pada pemulihan Agus justru dialihkan oleh kontroversi yang tidak produktif. Lebih lanjut, Alvin juga menjelaskan latar belakang tantangan 3 miliar yang ia layangkan kepada Novi. Tantangan ini menurut Alvin adalah bentuk ujian nyata untuk mengukur seberapa besar komitmen Novi dalam menyelesaikan masalah uang donasi tersebut. Ia ingin memastikan bahwa fokus utama tidak hanya sekedar pada retorika, tetapi juga pada tindakan nyata yang membawa manfaat langsung bagi Agus. Novi nggak minta tolong apa-apa kok, itu hanya inisiatif dari Pak Densu. Berarti kan idenya itu adalah mengatakan, ayolah Agus mau dioperasi, bantu seikhlasnya. Nggak ada Densu bilang bantu 1 miliar, 2 miliar. Kalau orang ikhlasnya misalnya 1.000 perak, 700 perak, 1.000 perak, tiba-tiba dari sedikit jadi sebukit, bukan gara-gara Densu membuat itu jadi sebukit. Gimana ya nih? Mau ke Singapura atau besok kalau mau operasi, besok kita udah siap operasi nih. Bang Agus gimana aja Pak Agus? Mau ada paspor nggak? Udah dibuat. Udah buat. Bisa masuk kan ya buta begitu ke Singapura nanti? Kalau makanya saya belum tahu syarat, belum pernah bawa orang sakit saya. Kan masuk karantina segala kan takutnya ini nggak apa-apa. Ya nanti kita diskusikan lagi apakah mau masukin orang yang lagi buta di Singapura segampang yang kita pikirin. Iya. Maksud aku kalau memang bisa di JSC dulu aja beresin sini. Sebenarnya Pak Alvin, kalau Mas Agus ini operasi nggak operasi juga nggak apa-apa sih, nggak ada masalah. Nanti cuma dia begitu doang, nggak ada kelopak matanya, paling ketutup ya nanti.
sama kayak yang di sebelah kiri. Oh. Kalau yang sebelah kiri kan udah nggak bisa lagi. Di operasi bukan yang mau coba siapa tahu bisa lihat, Bang. Enggak, Udah. cahayanya bakalan hilang juga. Nanti kan dikorek Oh, gitu. bersihin semua, makanya Bukan cahaya gini, Gus. bakalan hilang. Di dalam matamu ada cairan namanya asam sulfat atau zat kimia lainnya yang berbahaya gitu. Nah, kalau takutnya ini harus dibuka lagi nih matanya, dibuang, dibersihkan, itu belum pernah dilakukan dari awal. Udah ya? Udah 2 kali waktu itu. Pertama kejadian. Oke, saya mau Terus tanya kedua lagi. di RSC. Apakah cahaya yang di matanya Agus itu masih ada sekarang? Masih. Bisa coba dibuka matanya. Jangan dulu, karena jam 3 baru boleh buka. Oh, jangan. Dokter ya? Dokter udah bilang gitu, jam 3 baru. Jangan. Jam 3. Iya, jam 3. Ada kejenuhan terus tidak melihat selama 2 bulan itu terus. Tapi masih bisa bermimpi kan? Bisa. Pernah berapa kali bermimpi dalam 1 bulan? Jadi itu apa? Selama ini pernah lihat namanya Alvin Lim? Pernah lihat dulu? Pernah, dulu aku mah pernah tahu sama Pak Akun tuh. Pak Akun tuh pejuang, pokoknya itu berantas kejujuran lah. Iya, berarti maksudnya kamu tahu kan mukanya Alvin Lim itu kayak gimana kan? Tahu. Tahu kan baju Tahu. YLG itu, tahu kan bajunya hitam ada merah-merah ya kan? Tahu. Dulu kan anaknya memperjuangkannya aku Nah, itu sekarang. dia tahu tuh Bang Alvin. Kalau mata sih sebenarnya kalau nggak operasi sih bisa. Cuman kan lebih bagus sih operasi buat ngilangin. Rekonstruksi. Iya, perlu rekonstruksi. Ayo, udah, Coba sama nanti aja. lah kita lihat. Estetika belakangan yang penting rekonstruksi. Iya. Kalau misalnya mau ke Singapura pun nggak apa-apa, nanti ke sana ongkos bisa saya bayarin dulu, saya reimburse ke mereka. Pokoknya udah dibilang pengobatan kamu mau di Indonesia ataupun di luar negeri dibiayain. Tuh, luar biasa. Terima kasih banyak. Ini kamu ketemu dengan bukan dengan apa penjahit luka, bukan penjahat-penjahat. Jadi nanti 1,3 udah nggak usah ngomongin pengobatan lagi, itu buat hidup bagus. Tuh, Jadi luar kalau dia biasa. bilang kan 1,3 pengobatan dulu, ini Iya, nggak usah, betul. pengobatan udah di cover. Saya tanda tangan nanti surat. Udah selesai, lu mau ngapain lagi lu? Alasan apa lagi nahan duit? Kamu ketemu Lo bener Malik. kan? Iya. Dan buat donatur-donatur yang memberi kuasa menggugat buat laporan nggak usah takut, Iya. duit kalian nggak hilang gitu. Datang ke kantor Bang Alvin, Iya. datang, diganti Saya duitnya. ganti. Hal yang lebih penting dari uang sebenarnya adalah kesehatan. Kesehatan itu nomor 1, Pak. Karena apa? Orang yang tidak sehat itu adalah orang yang miskin. Kalau menurut saya ya, miskin dalam hal jasmani. Ya. Makanya ini saya melihat di luaran, di sana banyak netizen-netizen yang banyak salah kaprah. Ketika saya menantang Densu dan Novi untuk mereka kalau berani ya mereka siram muka mereka, bukan orang lain siram muka mereka loh. Ya, adalah untuk supaya mereka tuh mengetahui bahwa dibanding uang 1,3 miliar tersebut, ya kan, mata itu lebih penting. Itu maksud saya. Tapi mereka ngambilnya seolah-olah, wah Alvin sombong banget, mentang-mentang punya uang 3M. Bukan mentang-mentang punya uang 3M. Kalau kamu merasa mata kamu lebih penting, apa 3 miliar lebih penting? Itu loh maksudnya. Ya kan, saya kasih 3 miliar kalau kamu berani mata kamu sendiri dengan air keras. Ya, kalau saya jahat, saya balik tuh tantangannya. Bagi masyarakat yang dia dengan air keras, saya kasih 3 miliar, mampus dia. Nah itu baru saya jahat. Berarti saya meniat mencelakai. Ini tidak. Maksud saya adalah kamu harus tahu gitu loh, mata itu lebih penting. Jadi jangan 1,3 miliar ini dibikin sebagai sebuah sirkus, padahal mereka melupakan yang penting adalah orang yang disabilitas yang membutuhkan bantuan jadi dibully se-Indonesia. Itu yang saya tidak suka. Di tempat terpisah, kasus hukum terkait penyiraman air keras terhadap Agus Salim kembali bergulir di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Persidangan kali ini menghadirkan saksi baru yang diajukan oleh kuasa hukum terdakwa dengan tujuan memberikan keterangan yang dapat meringankan hukuman bagi klien mereka. Saksi yang dihadirkan mengaku mengetahui adanya pertengkaran sengit antara Agus dan terdakwa Aji sehari sebelum insiden penyiraman terjadi.
Dalam keterangannya, saksi mengungkapkan bahwa pertengkaran tersebut melibatkan adu argumen yang cukup intens, di mana diduga Agus melakukan intimidasi verbal terhadap Aji. Pengakuan ini memunculkan spekulasi baru. Apakah tindakan intimidasi verbal tersebut yang memicu emosi terdakwa hingga nekat melakukan aksi penyiraman air keras? Pertanyaan ini kini menjadi salah satu fokus utama dalam persidangan, seiring upaya tim pembela terdakwa untuk menunjukkan bahwa tindakan tersebut dilakukan dalam kondisi terprovokasi, bukan sepenuhnya direncanakan. Saksi dari yang mengajukan siapa? Terdakwa mau mengajukan? Iya. Iya, kalau saya persidangan yang adik Iwan Mutito menjatuhkan Pak Juli 2023 berarti Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. ya. Apa infonya? Itu posisinya bukan saya angkat, jadi saya nggak tahu. Kasih tahu. Iya. Hasil persidangan hari ini yaitu kita menghadirkan saksi yang meringankan. Tadi juga telah dihadiri oleh salah satu saksi yaitu teman dari atau rekan kerja dari saudara Agus dan saudara Aji yang menyampaikan peristiwa percekcokan di tanggal 31 Agustus sebelum adanya penyiraman di tanggal 1 September. Nah, tadi kita juga sudah menggali apa yang terjadi pada saat itu. Karena tadi juga disampaikan juga oleh majelis hakim juga menyampaikan pertanyaan dan kita juga menggali fakta-fakta karena kita anggap fakta-fakta di tanggal 31 Agustus itu sangat penting kan. Karena kan di beberapa keterangan dari korban maupun juga dari terdakwa, klien kita Aji, ya memang di situ ada beberapa percekcokan atau kata-kata yang disampaikan oleh saudara Agus kepada saudara Aji. Yang kita anggap sekali lagi itu adalah bentuk intimidasi verbal yang perlu faktanya kita ungkap dalam persidangan. Saksi yang tadi dihadirkan dia mengetahui itu pun informasi dari pemberitaan yang ada karena jarak dari tanggal 31 di tanggal 1 September tadi. Ya akhirnya tadi menyampaikan juga saudara saksi mengetahui itu tuh informasi dari rekan kantornya juga bahwa ada terjadi penyiraman yaitu korbannya Agus pada saat itu. Nah, tapi kita sebenarnya lebih fokus pada apa yang terjadi di tanggal 31 September di tanggal 31 Agustus tadi kan percekcokan yang terjadi di kafe. Jadi memang kata-kata yang saya anggap intimidasi verbal itu dikatakan tadi ketika di luar dari kafe. Setelah ada terjadi kesalahpahaman antara Agus dengan Aji, lalu Aji dengan Agus keluar dari kafe di parkiran itu kurang lebih tadi 5 menit ya. Nah, kemungkinan kata-kata itu yang keluar itu di situ. Dan itu tidak didengar oleh saksi yang tadi kita hadirkan, tapi situasi itu memang nyatanya ada dan tadi juga sudah disampaikan oleh saksi demikian. Besok rencananya minggu depan di tanggal 9 kita akan menghadirkan saksi juga. Ya, kita lagi mengupayakan lah, ada beberapa tadi 2 lagi yang mungkin kita akan maksimalkan untuk hadir di tanggal 9 Desember. Polemik uang donasi yang hingga kini terus diperjuangkan oleh Agus Salim telah berkembang menjadi isu yang meluas, menyedot perhatian publik dari berbagai kalangan. Masalah ini tak lagi hanya soal donasi, tetapi juga telah menjalar ke berbagai aspek, melibatkan beragam pihak, termasuk sosok-sosok penting yang mencoba turun tangan untuk membantu menyelesaikan persoalan ini. Sejumlah tokoh dan organisasi telah menunjukkan dukungannya terhadap Agus, baik secara langsung maupun melalui pernyataan di media. Ada yang fokus pada upaya mendorong transparansi penggunaan dana donasi, sementara yang lain lebih memprioritaskan langkah konkret untuk memulihkan kondisi kesehatan Agus.
Meski begitu, tidak semua respon datang dalam bentuk dukungan. Di sisi lain, muncul pula opini miring yang menyebut bahwa peristiwa yang dialami oleh Agus adalah bagian dari karma. Beberapa pihak menuding Agus kerap bersikap semena-mena terhadap bawahan dan orang-orang di sekitarnya, sehingga musibah yang menimpanya dianggap sebagai akibat dari perilakunya di masa lalu. Pernyataan ini tentu menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat. Bagi sebagian orang, menyinggung karma di tengah perjuangan Agus dianggap tidak relevan dan hanya memperkeruh suasana. Mereka berpendapat bahwa yang terpenting saat ini adalah memastikan keadilan dapat ditegakkan dan bantuan yang diperlukan Agus dapat segera terrealisasi. Namun, ada pula yang memandang tudingan tersebut sebagai pengingat bahwa tindakan dan sikap seseorang di masa lalu dapat mempengaruhi jalan hidupnya. Lantas, seperti apa pandangan seorang pemuka agama menjabarkan musibah yang dialami oleh Agus? Benarkah ini adalah bentuk azab yang harus diterima oleh Agus atas perbuatannya selama ini? Kalau kita dalam kacamata pandang Islam itu, kalau musibah yang terjadi pada diri kita itu ada 3. Yang pertama bisa merupakan ujian dari Allah agar kita naik kelas, naik makom, naik derajat. Yang kedua bisa merupakan teguran dari Allah kalau kita lalai. Yang ketiga bisa juga merupakan azab, ya. Jadi 3 kemungkinan. Yang penting kita muhasabah, kita introspeksi. Nah, tapi kasus ini juga sangat memalukan dan memilukan, berlarut-larut sampai sebulan setengah. Padahal ini kasus luar biasa. Yang pertama kita ambil pelajaran betapa solidaritas begitu tinggi dari netizen kita. Mereka bukan cuma jumlah ratusan ribu, jutaan, miliaran, kompak, guyup, gotong royong untuk Agus gitu. Tapi kenapa malah dibikin rame? Kalau Anda merupakan orang kepercayaan, dipercaya oleh Allah, manusia pilihan untuk menghimpun dana, Anda dipercaya, udah clear. Nanti masalah itu mau disalahgunakan, mau dipakai untuk hal-hal yang konsumtif, itu dosa dia kepada orang-orang yang sudah ikhlas membantu gitu. Jangan sampai berlarut ini banyak orang mancing di air keruh. Siapa? Artis-artis lain mungkin, kita nggak seuzon juga ya. Tapi ini udah kasat mata. Siapa lagi? Ya mungkin lawyer juga. Mereka ini banyak yang pansos, banyak yang butuh panggung. Jangan sampai berlarut. Stop. Kesian masyarakat ini harusnya disuguhkan tontonan-tontonan yang menghibur, tontonan-tontonan yang memotivasi. Beban hidup sudah tinggi, jangan tiap hari berita ini lagi berlarut. Apa itu yang diributkan? Apa ini? Sangat sekali lagi sangat ironi, sangat memalukan dan memilukan. Donasi ini kan dahsyat. Jadi netizen kita ini peka, ya, memiliki empati yang begitu tinggi. Jadi berlomba-lomba ini kan juga mengamalkan firman Allah, fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, jadi netizen kita ini harus kita apresiasi, jangan malah masalah ini berlarut gitu. Nah, kalau bisa udahlah, kita di Islam ini kan diajurkan wasyawirhum fil amri, bermusyawarah kalau ada problem. Kita kepalanya kita ego kita tinggalkan, rambut sama hitam mungkin isi kepala kita panas, ya kita ademkan dulu gitu. Jangan sampai berlarut, orang yang banyak yang pansos. Jadi dulu kan maaf ya, kita ini banyak para difungsi. Dulu tugas lawyer itu untuk membela orang yang benar tapi dituduh salah. Tapi sekarang banyak lawyer ya, bahkan dia kadang-kadang maaf ya, dia masih nggak ngerti masalah hukum, dia juga jam terbangnya juga masih minim, tapi dia seneng nyari kasus-kasus besar ya, tanpa harus bayar pun nggak apa-apa. Jadi bahkan seorang hakim yang sangat bijak bilang, saya lebih baik menghukum orang, saya lebih baik membebaskan orang yang bersalah daripada saya harus menghukum orang tidak bersalah. Masalah ini nggak usah dibawa, kalau bisa nggak usah selesaikan baik-baik, nggak usah ke bawah jalur hukum kayak gini. Norak lah, kesian masyarakat kita.
Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.